Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk KM-nya dipimpin doanya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, kalau sudah berdoa berarti sudah siap untuk Belajar. Nah, sebelum belajar, Ibu mau ngabsen dulu nih. Anak Ibu pada berangkat gak ya? Yang pertama, Rena Ashari. Hadir, Bu. Yang kedua, Reni Ashari. Hadir, Bu. Yang ketiga ada Rini Dianti. Hadir, Bu. Wah, berarti semuanya masuk ya? Iya, Bu. Hadir semua. Gimana anak-anak Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kalau baik. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Artinya kalau kabarnya baik, sudah sarapan, tadi juga sudah berdoa, berarti kita sudah mulai siap untuk Belajar. Hari ini pelajaran PLH. Apa Bu PLH? Pendidikan Lingkungan Hidup. Pinter. Materinya adalah ekosistem. Nah, jadi hari ini pelajaran PLH-nya kelas 5 tentang ekosistem ya. Bu, kenapa sih kita tuh harus belajar ekosistem? Ada apa sih Bu di ekosistem itu? Yang pertama, agar anak-anak Ibu tuh tahu apa sih artinya ekosistem itu. Terus di dalam ekosistem tuh ada apa aja komponen-komponennya. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke materi yang pertama. Kan di sini kan Ibu jelaskan ekosistem. Ada yang tahu nggak sih apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu? Apa ya, Bu? Apa ya? Kalau nggak tahu, Ibu akan coba jelaskan. Baik, Bu. Ekosistem itu suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap komponen lingkungan hidup dan tak hidup yang saling berinteraksi dan melengkapi sehingga terbentuk kesatuan yang teratur. Jadi, gampangnya itu ekosistem adalah satu kesatuan yang utuh antara komponen hidup dan tidak hidup. Jadi Ibu jelaskan lagi ya. Ekosistem itu satu kesatuan yang utuh antara komponen hidup dan tak hidup. Bu, maksudnya gimana sih komponen hidup sama komponen gak hidup itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi anak-anak, komponen yang menyusun ekosistem itu ada dua. Yang pertama komponen hidup. Yang kedua komponen tidak hidup atau yang hidup disebut biotik. Ini ya komponen hidup. Jika yang tak hidup, Bu? Bentar ya. Yang tidak hidup itu namanya abiotik. Ini komponen tidak hidup. Bu, apa sih komponen biotik dengan abiotik itu yang seperti apa? Yang pertama, biotik, sedangkan komponen tidak hidup disebut abiotik. Bu, apa sih
komponen hidup atau biotik itu? Nah, Reni sudah selesai menulis? Sudah, Bu. Ibu tuliskan di sini ya. Baik, Bu. Jadi, komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, segala makhluk hidup ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Contoh makhluk hidup apa sih? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan. Hewan, Bu. Iya, hewan, tumbuhan, terus Manusia, Bu. manusia. Ada lagi? Dan Organisme. mikroorganisme. Nah, ini termasuk ke dalam komponen biotik. Jadi kalau ibu ulang, komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi semua yang sifatnya itu makhluk hidup, berarti dia itu termasuk ke dalam komponen Biotik. Iya, contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Bu, tumbuhan itu tumbuhan apa aja? Apapun tumbuhannya itu termasuk komponen biotik. Hewannya, Bu, hewan apa? Apapun hewannya, apapun jenisnya itu juga termasuk komponen biotik. Selanjutnya ada manusia dan mikroorganisme. Iya, yang kedua komponen Abiotik. abiotik. Kalau tadi komponen biotik adalah segala makhluk hidup, berarti di sini komponen abiotik itu bahan-bahan yang tidak hidup. Contohnya apa sih yang tidak hidup? Tanah, Batu, Bu. batu, Air. air, udara, dan lain sebagainya. Semua yang kita lihat selain hewan, tumbuhan, manusia, sama mikroorganisme itu adalah benda-benda yang tidak hidup. Makanya dinamakan komponen abiotik. Ya. Baik, Bu. Iya, jadi kalau ada komponen biotik dengan komponen abiotik menjadi satu kesatuan yang utuh, itu dinamakan ekosistem. Selanjutnya, Bu. Nah, jadi jenis-jenis ekosistem itu ada dua. Yang pertama ada ekosistem alami, yang kedua ada ekosistem buatan. Bu, ekosistem alami itu ekosistem yang seperti apa sih? Jadi, ekosistem alami itu ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan dari manusia. Contohnya, biasanya itu ekosistem alami itu ada ekosistem laut dan ekosistem sungai. Jadi mereka itu terbentuk dengan sendirinya, sudah alami dari sananya seperti itu. Tidak ada campur tangan manusia yang membuat laut atau membuat sungai. Yang kedua ada ekosistem buatan. Bu, kalau yang alami itu kan tidak ada campur tangan dari manusia. Berarti kalau yang buatan ada, sayang, karena namanya juga buatan. Jadi ekosistem buatan itu ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Biasanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada ekosistem sawah. Bu, emang iya sawah itu ada campur tangan manusianya? Ada, sayang. Kalau sawah ditanam itu pakai tenaga manusia atau tidak? Iya, Bu. Di traktor pakai tenaga manusia? Iya, Bu. Tenaga manusia. Iya, betul.
sesudah ditanam, sudah di traktor, sudah ditanam, otomatis kalau tanaman itu harus dipupuk kan? Iya, Bu. Yang memupuk itu manusia juga kan? Iya, Bu. Nah, hasil dari sawah juga yang menikmati manusia. Iya, jadi ekosistem buatan itu contohnya sawah ya. Selanjutnya materi yang kelima adalah ada interaksi ekosistem. Bu, apa sih interaksi ekosistem? Jadi interaksi ekosistem itu apa sih, Bu? Kalian pernah dengar kata interaksi sosial atau tidak? Pernah, Bu. Kalau interaksi itu berarti hubungannya dilakukan oleh minimal dua orang. Contohnya, misalnya ibu sedang berinteraksi dengan Reni. Berarti ibu sedang berbicara atau berbincang-bincang dengan Reni. Tidak mungkin ada yang mengatakan ibu sedang berinteraksi sendirian. Kalau interaksi berarti adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, Bu, interaksi ekosistem ada berapa? Ada dua, sayang. Yang pertama ada rantai makanan. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Iya. Jadi interaksi ekosistem itu ada dua, ada rantai makanan dan ada jaring-jaring makanan. Di sini Ibu Ella sudah menyiapkan gambarnya biar kalian lebih paham. Anak Ibu tahu mana sih rantai makanan dan mana sih jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan itu diawali dari yang pertama. Pertama itu ada tumbuhan, ada rumput, ada pohon di sini ya. Ini namanya produsen atau penghasil makanan. Nah, terus di atas produsen itu ada apa? Ada gambar apa di sini, sayang? Ada gambar ulat, ada gambar belalang, ada gambar tikus. Ini namanya adalah konsumen pertama. Jadi ulat ini bisa makan pohon ya. Maksudnya daun yang ada di pohon. Belalang bisa makan padi. Tikus juga bisa makan padi. Terus Bu, di atasnya ada konsumen kedua. Artinya orang yang ada di konsumen kedua ini bisa makan orang yang ada di konsumen pertama. Konsumen kedua ada siapa, Bu? Di sini ada ayam. Terus di sini ada katak ya, ada katak. Ayam bisa makan ulet, bisa makan belalang, katak juga bisa. Nah, di paling atas, Bu, ada siapa? Ada konsumen ketiga atau puncaknya. Di sini ada gambar ular. Pinter, di sini ada burung elang. Ini mereka bisa makan ayam, bisa makan katak. Mereka itu ada di puncak atau konsumen ketiga dalam rantai makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan gambarnya seperti ini, sayang. Di sini ada padi. Padi bisa dimakan belalang. Belalang bisa dimakan oleh laba-laba bisa dimakan oleh katak. Katak bisa dimakan ular. Dan seperti ini selanjutnya, belalang bisa dimakan laba-laba, laba-laba bisa dimakan oleh burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga bisa dimakan elang. Elang bisa menjadi konsumen puncak. Jadi seperti itu. Kalau jaring-jaring makanan itu artinya mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk saling makan. Ya, iya, Bu. Seperti itu. Sudah paham anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, sekarang Ibu ingin menugaskan untuk belajar di rumah. Silakan kalian buka buku halaman 41. Nanti di rumah silakan
Jangan. Iya, pinter. Jadi sekarang anak-anak ibu sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah paham ekosistem itu apa, interaksinya ada apa aja, terus jenis ekosistem itu ada apa aja. Nanti silakan dikerjakan, jangan lupa besok dikumpulkan. Iya, kalau sudah semuanya, anak-anak ibu boleh berbenah untuk pulang. Baik, Bu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, karena sudah berdoa, kalian sudah boleh pulang. Yang piket jangan lupa piket. Awas, yang mau pulang hati-hati di jalan. Patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan. Baik-baik sampai ke rumah ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu.